Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Aktarini dan rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Dan tepat di Kamis 10 September 2020 kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Betul sekali. Mungkin ini sebagian masyarakat dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan TVR Parlemen agak ada bertanya-tanya ataupun juga beberapa kalangan masyarakat ini menghadapi terkait dengan bagaimana DKI Jakarta akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang akan mulai diberlakukan pada Senin tanggal 14 September 2020. Sebagian ada yang menerima, sebagian lagi merasa bahwa bagaimana nanti nasib kita untuk bisa mendapatkan makan ataupun juga uang sehari-hari. Ini juga mungkin mengapa akhirnya DKI Jakarta kembali memutuskan untuk kembali ke fase awal PSBB total, karena angka terkait dengan angka kembali naik ya. Betul sekali, terkait dengan bagaimana masyarakat yang positif COVID-19 ini semakin bertambah. Jadi Gun, ternyata kalau misalnya nanti tetap tidak diberlakukan PSBB total lagi, tanggal 17 September 2020 seluruh ruang kamar tidur yang ada di seluruh rumah sakit di DKI Jakarta tanggal 17 September itu akan full, seperti itu. Baik, kalau sekarang kita berpindah ke Depok, bagaimana nih keadaan di sana? Jam malamnya bermanfaat kah? Mungkin di Depok juga bagaimana rumah sakit rujukan COVID-19 ini juga sangat terbatas. Mungkin kalau misal pun saya tahu sejauh ini adalah rumah sakit UI dan juga rumah sakit Bayangkara Brimob. Tapi kita ini berharap sekali lagi bahwa PSBB total ini masyarakat ayolah kalau misal pun memang harus melakukan aktivitas, sekali lagi mungkin kita akan tahan dulu aja. Betul, gitu ya. paling tidak pedulilah dengan keadaan sekitar kita. Betul sekali, karena ini kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak, ataupun juga nanti akan bahasnya PSBB total di Jakarta nanti, tapi sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu headline media online. Dari halaman republika.co.id, ini soal pembatasan transportasi di DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan tunggu keputusan. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan penerapan PSBB. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengaku belum dapat memberikan penjelasan mengenai adanya pembatasan transportasi di seluruh Jakarta akibat adanya PSBB. Pasalnya, menurut Adita belum ada ketentuan yang mengatur tentang pembatasan transportasi saat PSBB saat ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menginjakkan rem darurat dalam tanda kutip yang mencabut kebijakan pembatasan sosial berskala besar transisi. Anies memberlakukan kembali PSBB total. Anies mengambil keputusan tersebut bagi Jakarta berdasarkan 3 indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi, dan ICU khusus COVID-19. Dan tingkat kasus positif di Jakarta dalam 2 pekan angka kematian meningkat kembali. Secara persentase rendah, tapi secara nominal angkanya meningkat kembali. Kemudian tempat tidur ketersediaannya maksimal dalam sebulan kemungkinan akan penuh jika kita tidak melakukan pembatasan secara ketat. Kalau misalnya kita melihat di sini ada berfokus di Jakarta, kenapa sih harus kembali ya? Mungkin karena juga di Indonesia sendiri itu fokus dari semua total ekonomi ataupun pemerintahan ada di Jakarta. Mungkin ini keputusan yang sudah bijak ya. Ini kita berharap bahwa seluruh kota-kota penyangga di Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor ini juga karena ada sebagian besar ataupun juga 30% dari pasien COVID-19 yang berada di DKI Jakarta ini adalah kasus-kasus dari masyarakat yang berada di kawasan penyangganya seperti itu, Bun. Dan kita beralih ke berita berikutnya di mana CNN Indonesia di sini memberikan topik terkait dengan tak cuma Jakarta pakar dorong PSBB total Jawa, Bali, Madura.
Juga di sini ada epidemiologi dari Universitas Airlangga. Windu Purnomo menilai bahwa pembatasan sosial berskala besar ini total di DKI Jakarta tak akan efektif menekan laju COVID-19 jika tak diikuti secara serentak oleh wilayah penyanggahnya. Dan di sini menurut Windu sendiri, idealnya PSBB dilakukan secara serentak dengan tidak hanya di kota penyanggah Jakarta, tapi juga di daerah dengan zona merah atau daerah yang mencatat kasus COVID-19 tertinggi. Secara epidemiologi, wilayah Jabodetabek merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena mobilitas orang antar wilayah di daerah tersebut tinggi. Bahkan jika dilihat lebih luas, wilayah Pulau Jawa, Bali, Madura merupakan satu kesatuan. Seharusnya PSBB sendiri Jabodetabek dilakukan dari segi epidemiologi. Itu kesatuan di mana wilayah Jawa, Bali, Madura sebetulnya satu kesatuan yang memang pemerintah pusat itu idealnya di masa darurat ini fungsi koordinasi harus jalan dengan baik. Paling tidak yang zona merah ini harus dilakukan berbarengan pemberlakuan PSBB secara serempak. Nah, ini bahkan epidemiolog dari Universitas Airlangga menyarankan untuk bisa melakukan pembatasan sosial berskala besar tidak hanya di kawasan Jakarta, Jabodetabek, tapi di kawasan Pulau Jawa, Bali, dan juga Madura. Ini karena menurutnya ini satu kesatuan. Kita berharap sekali lagi bahwa pimpinan-pimpinan daerah yang tidak hanya DKI Jakarta bisa kembali bagaimana ini memikirkan nasib masyarakat-masyarakat yang ada di daerahnya, bahwa pembatasan sosial berskala besar ini merupakan salah satu jalan untuk mengurangi jumlah pasien positif COVID-19. Kita beralih ke halaman detiknews.com. Jumlah kematian akibat virus corona di dunia tembus 900.000 jiwa. Wow. Kematian global akibat virus corona atau COVID-19 saat ini melampaui 900.000 orang. Total kasus corona secara global sejauh ini mencapai 27,7 juta kasus. Amerika Serikat masih tercatat sebagai negara dengan total kematian, total kasus corona terbanyak di dunia. Sejauh ini Amerika Serikat melaporkan lebih dari 190.000 kematian dan total lebih dari 6,3 juta kasus corona di wilayah tersebut. Brazil menempati peringkat kedua setelah Amerika Serikat dengan lebih dari 127.000 kematian. India berada di peringkat ketiga dengan nyaris 74.000 kematian. Dan India melaporkan 90.802 kasus COVID-19 dalam waktu sehari. Tambahan kasus harian tertinggi di dunia, total kasus corona di India ini mencapai lebih dari 4,3 juta kasus yang tercatat sebagai total kasus corona terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Dengan pusat pandemi corona global berpindah ke India, belum ada pertanda soal puncak pandemi di negara dengan total populasi tertinggi kedua di dunia tersebut. India melaporkan tambahan kasus harian dan tambahan kematian yang selalu lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain dalam beberapa waktu terakhir. Selama 2 pekan terakhir, India tercatat melaporkan rata-rata lebih dari 1.000 kematian setiap harinya. Secara keseluruhan, benua Amerika masih menyumbang lebih dari separuh dari total kematian corona secara global. Jumlah kematian corona dengan angka tinggi tercatat di Meksiko, Peru, Kolombia, Chile, dan juga Ekuador. Ya pemirsa, kita sudah bacakan apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Setelah ini kita akan bahas terkait dengan tajuk sore hari PSBB total di Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah tetap memberikan bantuan kepada pekerja informal yang tidak terdaftar dalam BP Jam Sostek, mengingat banyak pekerja dengan gaji di bawah UMR dan tidak termasuk dalam penerimaan bantuan langsung tunai 600.000 dari pemerintah. Anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo mengatakan, pemerintah harus memikirkan skema untuk memberikan bantuan kepada pekerja yang sampai saat ini tidak terdaftar di BP Jam Sostek dan mendapatkan gaji di bawah UMR. Masyarakat seperti ini harus mendapatkan bantuan prioritas dari pemerintah. Ya, kita berharapkan masih banyak saudara-saudara kita yang tidak tercatat, bahkan juga notabene di bawah gaji ya UMR pun masih jutaan. Sehingga kita pikirkan, jangan sampai 600.000 itu hanya sempat kepada yang terdaftar pada BPJS Tenagakerja, sehingga jangan sampai menimbulkan kecemburuan. Jangan salah loh, informal kita banyak sekali yang dibatas 1 juta, 2 juta tiap bulan, itu banyak sekali. Rahmat menambahkan, tenaga kerja honorer di bidang kesehatan, pertanian, maupun pendidikan saat ini masih banyak yang memiliki gaji di bawah UMR. Untuk itu, pemerintah harus menjamin pekerja tersebut mendapatkan bantuan atas dasar keadilan dan pemerataan.
tenaga honorer guru, tenaga honorer kesehatan, tenaga honorer di bidang kesehatan, pertanian, dan honorer yang lain masih banyak yang tanda petik yang gajinya cuma hanya di bawah 1 juta bahkan. Jadi harus kita berikan sehingga secara kemerataan keadilan itu bisa dirasakan oleh semua pihak gitu. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Petang, masih bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya Anggun. Kita akan masuk dalam topik utama ini terkait dengan bagaimana akhirnya Pemprov DKI Jakarta ini kembali menetapkan PSBB total di DKI Jakarta. Dan di sini memutuskan kembali menerapkan pembatasan sosial. Gubernur DKI Jakarta melakukan di Senin 14 September 2020 dengan diterapkan PSBB ketat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mewajibkan sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home kembali seperti sebelumnya, di mana Pemprov DKI Jakarta juga masih akan mengevaluasi izin perusahaan non-esensial yang sebelumnya diperbolehkan beroperasi, dan Anies menegaskan bahwa WFH sendiri bukan berarti meliburkan kegiatan perekonomian, hanya saja kembali menugaskan warga untuk bekerja dari rumah. Dan menurut Anies, keputusan PSBB juga mengikuti aturan Presiden Joko Widodo yang meminta kesehatan lebih dipentingkan, di mana PSBB transisi telah diberlakukan sejak 5 Juni 2020. PSBB transisi mulai dilaksanakan selama 28 hari atau sampai 2 Juli 2020. Berdasarkan data, sebanyak 1.347 orang meninggal dunia akibat COVID-19 di Jakarta sejauh ini, atau dengan tingkat kematian di angka 2,7%. Dan kasus aktif COVID-19 di Jakarta sebanyak 11.245 orang, dan mereka masih banyak yang menjalani perawatan atau isolasi. Dan di sini tingginya penyebaran COVID-19 juga berdampak pada semakin tingginya pasien COVID-19 yang masuk ke rumah sakit. Anies menyebutkan DKI Jakarta memiliki 190 rumah sakit dan 67 diantaranya dijadikan rumah sakit rujukan COVID-19. Namun saat ini semua tempat tidur hampir penuh. Tempat ibadah di kompleks perumahan atau permukiman diizinkan beroperasi selama tidak dihadiri oleh warga dari luar kompleks. Meski demikian, Anies meminta warga tetap menjalankan protokol kesehatan ketika mendatangi rumah ibadah. Untuk tempat ibadah akan ada sedikit penyesuaian. Tempat ibadah bagi warga setempat masih boleh digunakan asal menerapkan protokol kesehatan. Ya, ada 190 rumah sakit yang berada di wilayah DKI Jakarta dan 67 diantaranya adalah rumah sakit rujukan tempat pasien-pasien COVID-19. Dan juga ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengharapkan ataupun juga berharap nih bahwa beberapa pasien yang terinfeksi COVID-19 ini tidak melakukan isolasi di rumah, tapi berharap bahwa bisa menggunakan Wisma Atlet di kawasan Kemayoran untuk dijadikan sebagai tempat isolasi. Dan juga Anggun juga menyatakan bahwa ada 11.245 warga DKI Jakarta yang positif terkonfirmasi COVID-19, dan juga ini DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di tanah air yang juga sudah melakukan tracing ataupun juga bagaimana pemeriksaan secara PCR. Ini sudah ada 716.776 orang yang sudah dilakukan tracing terkait dengan bagaimana untuk mengetahui apakah tertular ataupun juga terkena virus COVID-19 ini. Kita masih akan membahas terkait dengan PSBB total yang kembali diberlakukan di wilayah DKI Jakarta. Jangan kemana-mana. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, masih di Suara Parlemen dan kita masih membahas terkait dengan PSBB total yang dilakukan oleh DKI Jakarta.
Ya, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang penyelenggaraan kegiatan publik yang mengundang kerumunan seperti reuni saat pemberlakuan PSBB, kegiatan publik dan juga kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya pengumpulan massa tidak boleh dilakukan. Kumpul-kumpul seperti pertemuan keluarga, reuni dan juga lain-lain yang sifatnya mengumpulkan orang dari berbagai tempat sebaiknya ditunda. Ini juga Anies mengemukakan bahwa pada saat PSBB berlaku, transportasi umum di wilayah DKI Jakarta akan dibatasi secara ketat, salah satunya dengan mengurangi kapasitas penumpang dalam satu kendaraan. Kemudian jam operasional transportasi umum juga di Jakarta akan juga dibatasi dan hanya bisa beroperasi pada jam-jam yang sudah ditentukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperbolehkan restoran dan juga warung makan untuk menerima pengunjung makan di tempat atau dine-in mulai Senin 14 September 2020. Rumah makan, tempat kegiatan makanan diperbolehkan beroperasi tapi tidak diperbolehkan menerima pengunjung makan di lokasi. Berbeda dengan kafe dan juga restoran, Anies memutuskan menutup operasional tempat hiburan dan juga sekolah. Penggunaan kendaraan bermotor seperti mobil memang masih diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB total. Namun penggunaannya hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, atau pergi ke tempat kerja yang masuk dalam kategori bidang yang diperbolehkan beroperasi. Dan bagi masyarakat yang ingin berpergian sesuai dengan tujuan yang disebutkan sebelumnya juga wajib mematuhi berbagai aturan yang ada seperti penggunaan masker bagi pengemudi dan seluruh penumpang serta kapasitas tempat duduk yang dibatasi. Khusus untuk kapasitas tempat duduk hanya diperbolehkan diisi oleh 50% dari kapasitas tempat duduk di mobil, dan jadi bagi Anda yang menggunakan mobil berkapasitas 7 atau 8 penumpang maka hanya akan diperbolehkan maksimal 4 penumpang. Mobil berkapasitas 4 atau 5 penumpang hanya boleh diisi oleh 3 orang saja di dalamnya. Jadi sekali lagi bahwa nantinya ini ruang kapasitas ruang rumah sakit tanggal 17 September apabila tidak diberlakukan PSBB total ini akan penuh pada tanggal 17 September, ataupun juga ini ruang ICU khusus untuk COVID-19 juga akan penuh selama seminggu ini, dan juga angka kematian dan juga terkait dengan ataupun angka kematian juga masih cukup rendah. Tapi ini kalau misalnya melihat bagaimana tempat pemakaman umum yang juga sangat terbatas dan juga mulai kurang, dan juga terkait dengan bagaimana ini kita berharap bahwa sekali lagi ada 11 kegiatan yang diperbolehkan untuk masih bisa dijalankan selama PSBB total ini. Sekali lagi mungkin buat pemirsa semua yang merasa bahwa Corona ataupun juga COVID-19 ini tidak ada ataupun juga konspirasi politik, ini sekali lagi bahwa COVID-19 itu masih ada dan juga pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung. Kita bersama-sama untuk saling jaga. Betul, setidaknya memunculkan kesadaran pribadi untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Dan pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online dan juga tajuk utama pada sore hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Angga Noktarini dan rekan saya. Dan saya Subki Abdul dan beserta seluruh kerabat kerjam tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Nanti Anda bisa menyaksikan secara langsung nih Gun. Setelah ini ada di Komisi 10 DPR RI bersama dengan rekan kami dari. Sampai jumpa dan wassalam.